Hey, what's up guys, bagaimanakah kabar kalian semua? Kankah kalian dikendaki dengan baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap Tetap stay santuy. Ritual film-film di Desember pasti kalian udah tahu lah ya kalau kalian subscribe gua dari beberapa tahun yang lalu, yaitu jadwal di bulan Desember adalah film-film yang dulu sering ditayangin di TV. Salah satunya di kesempatan kali ini, dan juga kalian udah tahu di thumbnail, kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Baby Day Out yang dirilis pada tahun 1994. Film kali ini memang terkesan sebagai film biasa aja, tapi bagi kita yang dulu kecil suka nonton di TV, film kayak gini tuh udah sangat membahagiakan. Dimana kalian harus menunggu momen-momen tertentu dulu sampai TV-TV lokal kita tuh menayangi film-film seperti ini. Ya pokoknya berkesan banget lah dulu, walau kita nontonnya tuh rada sedikit gondok karena ya dikit-dikit iklan gitu. Tapi bagi kalian yang nggak tahu film kali ini, kemungkinan besar kalian masih bocil, tapi ya nggak apa-apa, kalian harus menikmati hidup kalian sebelum kalian tumbuh dewasa. Ya seharusnya obrolan kayak gini tuh adanya di closing ya guys ya, tapi nggak apa-apa. Ya udah, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Di sebuah rumah yang sangat megah, kita pun diperlihatkan seorang anak kecil bernama Baby Bing yang suka banget dibacakan sebuah buku bernama Baby Day Out. Di mana buku itu sendiri bercerita mengenai seorang anak kecil yang berkeliling kota tanpa seseorang pun yang menemani anak kecil tersebut. Baby Bing ternyata telah diceritakan buku itu berkali-kali sampai membuat baby sisternya tuh jengah. Di ruangan makan, kita pun diperlihatkan kedua orang tua dari Baby Bing yang bernama Mrs. Cotwell dan juga Mr. Cotwell. Mereka berdua bukanlah orang sembarangan, terbukti dari rumah dan juga segala fasilitas yang mereka dapatkan. Ya betul, mereka berdua tuh orang kaya. Mereka berdua ternyata sedang membicarakan mengenai mereka yang telah menyewa seorang fotografer yang terkenal untuk membuat foto Baby Bing masuk ke dalam majalah. Dikarenakan tahun sebelumnya mereka tuh gagal dalam membuat foto Baby Bing ini masuk ke dalam majalah bayi. Maka dari itulah mereka pun gak mau mengulangi kesalahan mereka yang sama, dan mereka menyewa fotografer yang sangat mahal di tahun ini. Setelah perbincangan selesai, Mr. Cotwell pun pada akhirnya berpamitan kepada sang istri maupun anaknya yang dimana dia harus pergi berangkat bekerja. Di lain sisi, ternyata fotografer dari Baby Bing yang harusnya datang tepat waktu, dia terlambat karena mereka disekap oleh sekelompok yang berencana jahat kepada keluarga Cotwell. Salah satunya ada Norby, Vico, dan juga pemimpin mereka bernama Eddie. Eddie ternyata memiliki sebuah rencana untuk menyusup masuk ke dalam rumah milik keluarga Cotwell dan akan mencuri Baby Bing yang dimana mereka akan menyamar sebagai fotografernya. Beralih kembali kepada Baby Bing yang sekarang sedang didandani karena sebentar lagi dia akan ada sesi foto. Gak lama berselang, bel pun berbunyi. Sesaat dibukakan oleh salah satu ART, ternyata itu adalah Norby, Vico, dan juga Eddie yang sudah menyamar. And most glad of service. Bippy, you must be so proud. Di dalam ruangan, Mrs. Cotwell pun pada akhirnya berbicara dengan Eddie. Dia memohon kepada Eddie untuk menciptakan foto terbaik karena tentu aja dia pengen banget anaknya berada di sampul majalah bayi. Eddie pun menyanggupi akan hal itu, namun dia memohon kepada Mrs. Cotwell untuk meninggalkan dia dengan rekan-rekannya aja karena dia butuh menciptakan sebuah ikatan dengan Baby Bing. Ia juga menyuruh Mrs. Cotwell untuk mengganti gaunnya karena setelah sesi foto-foto, Mrs. Cotwell kan akan berfoto dengan Baby Bing. Mrs. Cotwell pun menurut dan langsung menyuruh salah satu asistennya untuk menyerahkan buku Baby Day Out kepada si Eddie untuk berjaga-jaga agar si Baby Bing nih nggak menangis. Setelah Mrs. Cotwell pergi dari tempat itu, mereka pun langsung menjalankan aksinya, di mana Norby bergegas keluar mengambil mobil van dan langsung standby di dekat jendela. Eddie dengan cepat langsung membawa bayi itu menyerahkannya kepada Norby, begitu juga dengan Vico yang tak luput membawa buku Baby Day Out. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menjalankan aksi itu dengan mulus. Take the book.
Mrs. Cotwell yang telah mengganti pakaiannya, dia pun masuk kembali ke dalam ruangan, namun dia tak menemukan siapapun melainkan hanya menemukan secercah surat yang berisi, "Jikalau kau mau bayimu kembali, jangan panggil pihak kepolisian dan siapkan uang sebesar 5 juta dolar." Kembali kepada Eddie dan juga kawan-kawan, mereka pun mengganti kendaraan yang mereka gunakan di tengah hutan untuk meminimalisir pelacakan. Singkat waktu, mereka pun tiba di apartemen, di mana Eddie yang sebagai bos hanya diem-diem aja, sementara yang mengurus semua adalah Vico dan juga Norby. Di mana Norby diperintahkan untuk menggantikan pakaian dari Baby Bing agar terlihat seperti anak bayi biasa. Lalu tugas dari Vico adalah membuat susu dan juga menyiapkan makanan bagi Baby Bing. Setelah itu, Norby berencana untuk menidurkan Baby Bing dengan menggunakan segala cara, namun sangat disayangkan Baby Bing malahan tertawa. Ia pun keinget dengan buku Baby Day Out. Dia langsung membacakan buku itu untuk Baby Bing. Akan tetapi ya, you know lah. How many things there was. Or steal if I was writing this book. Through the great big Di rumah keluarga Cotwell, sang ibu nampaknya sedang berdebat dengan seorang FBI bernama Dale, yang dimana sang ibu tuh ternyata nggak dilibatkan dalam misi kali ini, dalam artian dia disuruh nunggu di rumah. Sang ibu sontas nggak mau karena ini bersangkutan langsung dengan anaknya. Dia juga pengen ikut dalam pencarian anaknya. Sementara di apartemen, Baby Bing yang masih aktif ngelihat burung dara dan dia pun langsung keingat dengan burung dara di buku yang biasa dia lihat. Baby Bing langsung mengikuti burung dara itu sampai ke rooftop, di mana di rooftop tanpa sengaja air liur dari Baby Bing tuh jatuh ke bawah dan tanpa sengaja mengenai si Eddie. Eddie awalnya menyangka si Vico lah yang meludahi dirinya, namun Vico menyangkal akan hal itu, dan di saat mereka melihat ke atas bersamaan, mereka pun melihat Baby Bing. Dari situlah mereka berdua pun bergegas menghampiri Norby yang berada di kamar, sedikit memukulinya, dan juga mereka langsung bergegas mengejar Baby Bing. Where do you want me to sign? Baby Bing aslinya melewati mereka setelah turun dari lift, namun mereka nggak menyadari akan hal itu. Terlebih lagi si Eddie tuh pingsan akibat jatuh dari lantai atas. Baby Bing berjalan lagi sampai dia tanpa sengaja melihat sebuah bis biru, dan dia pun menyadari pernah melihat bis itu di dalam bukunya. Baby Bing pun masuk ke dalam bis itu. Baru bangun dari pingsannya, Eddie pun menyadari Baby Bing udah masuk ke dalam bis itu. Dia pun langsung menyuruh rekan-rekan lainnya mengambil mobil dan akan mengejar bis biru tersebut. Di dalam bis, Baby Bing sebenarnya enjoy aja di dalam sana, sampai si Eddie dan juga kawan-kawan yang terus menyenggol bis itu mengakibatkan sebuah guncangan hingga dia pun masuk ke sebuah keranjang emak-emak rokes. Setelah itu, bis pun berhenti di halte berikutnya. Norby berlari untuk mengecek di manakah keberadaan Baby Bing, namun ternyata Baby Bing udah nggak berada di dalam bis. Mereka pun kebingungan dengan apa yang terjadi, berusaha mencari si Baby Bing di sekitaran sana, sampai si Vico melihat Baby Bing berada di keranjang emak-emak rokes. Mereka bertiga berencana langsung mendekati emak-emak itu dan akan mengambil Baby Bing diam-diam. Namun apakah yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan uppercut. Mereka bertiga memutuskan kabur sementara waktu, dan keranjang yang terjatuh mengakibatkan Baby Bing kembali berkeliaran hingga dia masuk ke sebuah mall. Seorang mbak-mbak penjaga tempat penitipan anak mengira Baby Bing nih kabur dari tempat penitipan anak. Dia pun dengan cepat mengambil Baby Bing dan langsung memasukkannya kembali ke tempat penitipan anak. Namun Baby Bing yang emang dasarnya nggak berasal dari situ, dia pun akan keluar lagi, namun tanpa sengaja melihat sebuah dorongan bayi yang di bawahnya tuh ada empeng gitu.
Setelah menghabiskan botol empeng yang berada di sana, Baby Bing kembali melanjutkan perjalanannya lagi sampai dia pun keluar dari mall. Di luar mall, kita pun diperlihatkan seorang presenter yang nampaknya sedang membicarakan mengenai mall itu sampai Baby Bing yang baru keluar tanpa sengaja mengacaukan presenter tersebut. Mrs. Cotwell yang berada di depan TV harusnya menonton siaran langsung itu dan dia harusnya melihat anaknya yang berada di sana, namun karena dia mengangkat sebuah telepon dia pun gak melihatnya. Yang melihat malahan si 3 penculik yang of course mereka pun langsung dengan cepat pergi ke lokasi tersebut yang berdekatan, namun dia malahan melihat lagi Baby Bing udah masuk ke sebuah taksi. Left by motor. Mr. Codwell was unavailable. Hang on a second. Very careful, Fred. Don't, not this one. Now keep this one. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Mr. Cotwell yang nampaknya mendapatkan sebuah telepon anonim di mana orang itu mengetahui informasi tentang anaknya. Orang anonim itu menyuruh Mr. Cotwell untuk menemui dirinya dan dengan cepat Mr. Cotwell pun datang bersama juga dengan para FBI. Orang itu mengetahui informasi mengenai anaknya Mr. Cotwell. Dia pun meminta beberapa dolar untuk informasi tersebut yang langsung dikasihlah oleh Mr. Cotwell. Terlihatlah orang itu ya nampaknya hanya orang iseng aja yang butuh duit, namun dia benar memberikan sebuah lokasi dan juga seseorang bernama keluarga McGray. Dengan cepat, para FBI dan juga pihak kepolisian pun langsung menggerebek rumah tersebut, namun tentu aja nggak ada si Baby Bing yang berada di sana. Melainkan hanya ada keluarga kecil aja yang kaget dengan situasi tersebut. Keluarga itu memang benar keluarga McGray. Menyadari mereka telah ditipu oleh orang sebelumnya, Mrs. McGray pun gak marah, dia malahan mendoakan yang terbaik untuk keluarga Cotwell. Sementara itu, Baby Bing sudah turun dari dalam taksi, dia pun menyadari ada sebuah kebun binatang yang dia pernah lihat lagi di bukunya. Baby Bing berencana untuk masuk ke dalam kebun binatang itu dengan menyeberangi jalan. Para penculik yang telah datang menyadari Baby Bing lagi menyeberangi jalan. Mereka pun langsung ngilu-ngilu dikit gitu karena tentu aja kalau Baby Bing tertabrak uang mereka akan menghilang. Untungnya Baby Bing berhasil nyebrang dengan selamat. Sekarang giliran penculik yang nyebrang akan tetapi... Setelah keluar dari sana, mereka bertiga pun saling menyalahkan satu sama yang lain. Masa iya sih mereka melakukan kelalaian separah ini? Terlebih lagi orang yang mereka kejar hanya seorang bayi, namun mereka seakan dimain-mainin gitu. Di tengah perdebatan itulah, mereka pun tanpa sengaja melihat jejak dari Baby Bing dan langsung mengikutinya. Baby tracks. Cukup lama mereka berkeliling untuk menemukan keberadaan dari Baby Bing yang ternyata Baby Bing berada di kandang gorila. Satu persatu dari mereka pun berusaha menggapai Baby Bing dari gorila itu, ya nampaknya gorila itu malahan menjaga Baby Bing dan yang mereka dapatkan hanyalah kesialan. Setelah itu, Baby Bing pun pada akhirnya pergi kembali dengan dibantu oleh gorila dari kandangnya yang ternyata bisa tembus keluar. Baby Bing yang sedang berjalan tanpa diduga ada seseorang yang menyadari keberadaannya. Namun orang itu mengira orang yang duduk di sebelah sana tuh adalah ibu dari Baby Bing. Orang itu pun tak jadi menghiraukan Baby Bing dan langsung pergi dari sana setelah melihat kelucuannya. Tentu aja setelah kepergian orang itu, Baby Bing pun kembali melanjutkan perjalanannya kembali. Sementara para pencuri yang sudah mulai muak, mereka pun berencana untuk menyudahi semua hal ini. Dan di saat OTW pulang mereka pun melihat Baby Bing. Merasa uang masih berpihak dengan mereka, mereka pun kembali mengejar Baby Bing. Namun ternyata Baby Bing menggocek mereka dengan masuk ke sebuah saluran. Viko dan juga Norby yang awalnya kebingungan bagaimanakah caranya menangkap Baby Bing. Namun Eddie yang masih memiliki otak ya tinggal nunggu aja dari saluran sebelahnya lagi.
Benar aja, setelah itu mereka pun berhasil menangkap Baby Bing dan berencana untuk kembali ke rumah yang dikarenakan mereka hanya tinggal menunggu uang tembusan. Akan tetapi nampaknya nasib sial masih menghantui mereka, di mana mereka yang memarkirkan mobil van sembarangan membuat para polisi pun datang dan mencurigai mobil van tersebut. Tentu aja polisi pun langsung menghampiri mereka, menanyakan berbagai macam hal dan Baby Bing disembunyikan di dalam jas. Nampaknya itu merupakan sebuah kesalahan besar di mana Baby Bing ternyata meremas-remas aset masa depan milik si Eddie. Hingga bahkan tak cukup sampai di situ saja, di mana Baby Bing yang menemukan korek api langsung menyalahkan korek api itu, hingga of course muka dari Eddie pun gak bisa berbohong. And having battery trouble. You guys, seen a... Shame. It's amazing what people will do for money. Oh. Di rumahnya keluarga Cotwell, kita pun diperlihatkan Mrs. Cotwell yang nampaknya sangat merasa bersedih ketika kehilangan bayinya. Begitu juga dengan baby sisternya Baby Bing. Mereka berdua pun pada akhirnya berusaha menyemangati satu sama yang lain. Namun berbeda 90 derajat dengan Baby Bing yang nampaknya menikmati perjalanan dirinya, di mana Baby Bing melihat sebuah gedung konstruksi. Dia pun masuk ke dalam sana untuk mengambil salah satu donat milik pekerja, yang tentu saja dari belakang ketiga penculik masih mengikutinya. Baby Bing yang masih menikmati donatnya, tanpa diduga besi yang Baby Bing duduk itu naik ke atas, yang of course para penculik pun makin kebingungan lagi aja kayak gimana nangkepnya. Ya udahlah, karena udah terlanjur mereka pun memutuskan untuk naik lift dan satu tingkat di atas balok tersebut, dan udah di sana Vico lah yang disuruh loncat untuk menangkap Baby Bing. Vico pun pada akhirnya loncat, namun hal itu sendiri membuat balok pun oleng dan Baby Bing malahan mendarat di lift yang OTW turun. Eddie pun menyuruh Norby untuk membantu Vico, sementara dia bakal nangkep Baby Bing. Bukannya membantu, Norby malahan menambahkan masalah. Vico yang berhasil selamat langsung bertemu kembali dengan Eddie, di mana mereka berdua bekerja sama untuk menangkap Baby Bing yang sedang asik aja melakukan petualangannya. Vico berusaha loncat ke salah satu lift karena Baby Bing berada beberapa lantai di bawah mereka, dan tiba-tiba tinggallah Eddie seorang diri yang hampir mendapatkan Baby Bing, namun dia terpleset akibat air liur Baby Bing itu sendiri, yang tentu saja akibat hal itu dia pun tertimpa kesialan. Now I gotcha. Inches of guile gut and bristle versus your 2.5. Eddie pun masih bertekad untuk mengejar Baby Bing, di mana dia loncat dan langsung berpelukan di sebuah kail yang akan turun, namun tanpa diduga jam kerja telah selesai. Ya, tentu aja mesin pun dimatikan, Baby Bing pun pergi dari sana, termasuk juga semua orang pekerja. Yang alhasil Eddie pun stuck di tempat tersebut, gak bisa pergi kemana-mana. Beralih ke rumah keluarga Cotwell, FBI Dale menginformasikan segala temuan dan juga laporannya mengenai bayi yang berkeliling di sekitaran kota. Mendengar akan hal itu, baby sister dan juga sang ibu langsung keinget dengan buku Baby Day Out, di mana Baby Bing mungkin mengikuti banget alur Baby Day Out. Mereka berdua pun pada akhirnya tahu kemanakah akhir tujuan dari Baby Bing.
Sementara itu di rumah pensiunan para tentara, kita pun diperlihatkan Baby Bing yang ternyata berada di sana sambil dinyanyikan oleh para pensiunan tentara lagu Amerika Serikat. Gak lama berselang, baby sister sang ibu dan juga sang ayah datang di sana dan pada akhirnya berhasil menemukan kembali Baby Bing. Mereka berdua tentu aja sangat bersyukur dengan apa yang terjadi dan mengetahui anak mereka tuh masih baik-baik aja. He's doing everything in the book. I know where he is. Baby Boo stopped at the old soldiers' home to visit Mr. Tinsel. Di perjalanan pulang, sambil melihat sebuah gedung, Baby Bing terus berteriak bubu. Baby sisternya menyadari kalau Baby Bing teriak bubu tuh dia pengen banget dibacakan buku Baby Day Out. Kemungkinan besar bukunya berada di sana dan gak menuntut kemungkinan juga para penculik tinggal di tempat tersebut. Sementara itu di rumah para penculik, Viko Norbini nampaknya kapok ya kan berurusan dengan anak kecil. Mereka lebih memilih untuk merampok aja. Eddie juga nampaknya terlihat kapok dengan insiden kali ini. Terlebih lagi mereka benar-benar babak belur dihajar oleh bayi yang sebenarnya nggak melakukan apapun. Sampai tiba-tiba terdengarlah suara bubu-bubu yang membuat Eddie ini merasa muak akankah dirinya kena mental dengan seorang bayi. Namun bukan dirinya lah yang mendengar suara itu satu-satunya, melainkan teman-temannya juga mendengar hingga tiba-tiba I'm serious. I want to erase him from my mind. Throw down the boo-boo. dengan menggunakan toa, FBI Dale menyuruh mereka untuk menyerahkan dirinya sekaligus juga melemparkan buku Baby Day Out. Mereka pun pada akhirnya melemparkan buku itu dan gak lama berselang mereka ditangkap oleh pihak FBI. Setelah semua kejadian hari ini, Baby Bing pun pada akhirnya diantarkan tidur oleh kedua orang tuanya. Dan hal itu sendiri persis banget seperti ending dari buku Baby Day Out, di mana bayi kecil yang setelah selesai berjalan-jalan diantarkan tidur oleh orang tuanya. Di ending tanpa diduga Baby Bing tuh nggak tidur, melainkan mengambil buku barunya yaitu Baby Trip to China. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Akankah kalian udah nostalgia ataukah belum? Jika belum, tuliskan di kolom komentar film apakah yang bisa membuat kalian nostalgia. Gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. And then, hasta la vista, yang artinya bye-bye.